Sebelum kalian nonton video ini, coba lu cari rata-rata IQ orang Indonesia. Tujuh puluh 78% rata-rata IQ orang Indonesia. Apa penyebabnya dan apa solusinya? Simak video ini. Selamat datang di segmen Mindset. Lu pasti bertanya-tanya kan, IQ itu apa sih? IQ atau Intelligent Quotient adalah ukuran kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan belajar sesuatu dengan cepat. Semakin tinggi IQ seseorang, semakin mudah mereka menyerap informasi dan menemukan solusi dalam hidup. IQ bukan satu-satunya ukuran kecerdasan. Ada juga kecerdasan emosional, sosial, dan kreativitas. Tapi dalam dunia kerja, teknologi, dan inovasi, IQ yang tinggi bisa memberikan keuntungan besar. Sekarang kita lihat beberapa negara dengan IQ tinggi seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia memiliki rata-rata IQ di atas 100. Bukan kebetulan kalau negara-negara ini punya ekonomi kuat dan teknologi canggih. Sebaliknya, kita sekarang lihat negara-negara yang memiliki IQ rendah atau mayoritas penduduknya ber-IQ rendah, yang sering sekali mengalami masalah kemiskinan, ketimpangan pendidikan, dan akses kesehatan buruk. Kamu mending mati aja Pak Ruri kalau kamu nggak mau pindah. Tadi 24 dibagi 3. Tahan setelah antre gas LPG 3 kg di Pamulang. Jadi, kalau kita mau Indonesia lebih maju, kita harus memperbaiki faktor-faktor yang membuat IQ kita rendah. Bukan hanya pemerintah yang harus diperbaiki, tapi masyarakatnya juga harus memperbaiki diri. Kalau lu tanya, kenapa masyarakat Indonesia memiliki IQ di bawah 100? Ini jawabannya. Tahukah kamu, 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting. Ini bukan sekedar masalah tinggi badan, tapi juga perkembangan otak yang terhambat. Otak butuh omega 3, protein, zat besi, dan vitamin D untuk berkembang optimal. Tanpa itu, anak-anak sulit berkonsentrasi dan menyerap pelajaran. Banyak sekolah di Indonesia masih menerapkan metode hafalan. Siswa diajarkan untuk mengingat, bukan memahami. Bandingkan dengan Finlandia, di mana siswa didorong untuk bertanya, berpikir kritis, dan bereksperimen. Hasilnya, yes, IQ mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Banyak orang tua di Indonesia sibuk bekerja dan kurang berinteraksi dengan anak. Padahal, diskusi, membaca buku, dan lain sebagainya bisa meningkatkan kecerdasan anak. Sebaliknya, kalau anak dibiarkan main gadget berjam-jam, scroll TikTok, dan lain sebagainya, tanpa stimulasi otak, mereka bisa jadi pasif dan sulit berpikir kritis. Karena sudah terbiasa mengonsumsi yang namanya sosial media yang instan, tanpa perlu berpikir. Dengan modal internet, tidak usah berpikir, lu bisa ketawa, dan itu berpengaruh kepada otak kita. Kemudian, riset menunjukkan negara dengan tingkat literasi tinggi cenderung memiliki IQ lebih tinggi. Sayangnya, minat masyarakat Indonesia masih rendah. Kebiasaan membaca buku, berdiskusi, dan mencari informasi yang mendalam bisa meningkatkan daya pikir kita, dan Indonesia tidak memiliki itu. Anak muda Indonesia jarang sekali membaca buku.
berdiskusi, dan mencari informasi. Hanya 10% dari 90% remaja Indonesia yang melakukan kebiasaan baik tersebut. Mungkin lu bertanya-tanya, gimana sih caranya kita bisa meningkatkan IQ? Ini dia beberapa cara untuk meningkatkan IQ di Indonesia. Jika IQ masyarakat Indonesia mau tinggi, jelas perbaiki pola makan dan gizi sejak dini. Makanya Prabowo atau Pak Prabowo mengadakan program makan gratis, yaitu dengan bertujuan agar masyarakat di Indonesia itu memiliki gizi yang cukup dan omega dan protein yang cukup. Dan itu bisa membuat masyarakat Indonesia dan anak-anak muda Indonesia memiliki IQ yang tinggi. Makanya Pak Prabowo menjalankan sistem program makan gratis. Kemudian, sekolah di Indonesia harus beralih dari metode hafalan ke metode eksplorasi. Bukan cuma mengingat jawaban, tapi juga diajarkan cara berpikir logis dan menyelesaikan masalah. Ini yang harus diterapkan dalam sistem pembelajaran kita. Buat kalian yang mau lebih lengkap mengetahui sistem-sistem yang ada di Indonesia atau sistem sekolah yang ada di Indonesia, bisa langsung tonton video yang ada di sini. Remaja-remaja di Indonesia atau anak muda di Indonesia harus bisa mulai mengurangi waktu bermain gadget yang pasif dan menggantinya dengan aktivitas yang lebih menantang otak, seperti membaca buku, main catur, atau belajar skill baru. Itu lebih berguna daripada lu hanya rebahan, nonton TikTok, dan lain sebagainya. Apalagi nonton TikToknya hal yang gak penting. Yaitu, makanya lu bego, rubah itu dari sekarang. Kalau ada yang bilang IQ masyarakat atau manusia itu takdir dari Tuhan, itu salah besar. IQ bisa ditingkatkan dengan gizi yang lebih baik, sistem pendidikan yang benar, dan kebiasaan yang tepat. Kita atau masyarakat Indonesia bisa meningkatkan kecerdasan generasi mendatang. Kalau kalian ada pertanyaan atau berdiskusi, bisa langsung komen di bawah untuk kita berdiskusi dan membahas ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak yang sadar pentingnya meningkatkan kecerdasan kita. Dan semangat!